Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tentunya kita semua di sini sudah sering mendengar orang-orang yang berkata bahwa doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Jadi seperti manusia tidak dapat hidup tanpa doa. Demikian juga saudara, kekristenan tanpa doa adalah kekristenan yang mati. Kekristenan tanpa doa adalah kekristenan yang palsu, bukan kekristenan yang sejati. Mengapa doa menjadi begitu penting dalam kehidupan kekristenan? Karena saudara, doa bukan hanya bentuk keyakinan kita bahwa masih ada Allah. Tetapi juga doa itu pengakuan, bentuk pengakuan kita bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu berdaulat, dan dia memegang kendali kehidupan kita. Jadi ini poin yang lebih penting adalah doa itu sebenarnya sebagai wujud daripada kita kebergantungan kita kepada Allah. Itu sebabnya kita mau berdoa kepada Allah. Makanya di dalam doa-doa kita saudara, ada ucapan syukur, ada puji-pujian, ada penyembahan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau selalu memperhatikan kami. Itu dalam doa kita ada ucapan syukur kebaikan Tuhan. Tapi juga di dalam doa ada keluhan-keluhan. Ada permohonan-permohonan, ada pergumulan-pergumulan, bahkan terkadang protes sama Tuhan. Ya, merasa bahwa Tuhan tidak adil, begitu ya. Jadi ada komplain-komplain juga di dalam doa-doa kita. Dan juga ada lagi satu saudara, bukan permohonan tetapi juga petisi. Ya, petisi ini adalah permohonan untuk meminta pertolongan Tuhan, tindakan Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar permohonan, tetapi untuk Tuhan bertindak. Ya, bertindak menolong kita. Kadang-kadang di dalam doa juga ada yang namanya komitmen, saudara. Ya, janji-janji, peneguhan. Ya, aku akan tetap setia kepadamu Tuhan, seperti itu. Makanya dalam doa kita selalu ditutup dengan kata amin, gitu ya. Itu janji-janji, itu keyakinan bahwa so be it, jadilah seperti yang kita yakini itu. Ya, kalau dalam orang Yahudi sungguh benar begitu, orang Kristen ikut orang Yahudi gitu ya, truly, sungguh benar. Jadi ini adalah doa saudara. Jadi doa itu adalah satu-satunya cara bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah saudara. Satu-satunya cara. Jadi kalau saudara mau mengeluh, saudara mau komplain ya, jangan tulis status di Facebook begitu. Jangan di TikTok atau di Instagram, jangan. Ya, sebab Tuhan gak punya akun TikTok ya. Tuhan gak punya akun Facebook, dia gak baca begitu ya. Jadi kalau mau komplain, mau berkeluh kesah, mau meminta permohonan kepada Tuhan ya lewat doa saudara ya. Nggak ada yang peduli saudara tulis di Facebook saudara. Katanya 99 malah senang melihat saudara susah katanya. Satu orang doang yang memperhatikan dan itu juga nggak bisa nolong saudara katanya. Ya, jadi itulah saudara, doa satu-satunya. Makanya dulu waktu saya masih pemuda saudara, itu ada seorang hamba Tuhan berkhotbah, kalau ada masalah telepon Tuhan katanya ya. Telepon Tuhan. Teleponnya nomornya berapa begitu. Yeremia 33 ayat 3 itu ya. Yeremia 33 ayat 3 itu nomornya Tuhan. Di situ dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan aku memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi doa kepada Tuhan itu satu-satunya cara kita memohon pertolongan Tuhan. Ya, tetapi isunya menjadi begini saudara. Bagaimana kira-kira sikap
dan cara kita berdoa yang baik dan benar. Dan ini menjadi pertanyaan murid-murid Yesus juga. Ketika dia melihat Yesus begitu sering menyendiri dan berdoa, murid-muridnya bertanya, "Guru, ajarin dong cara kami berdoa." Bukan berarti bahwa murid-murid Yesus nggak ngerti berdoa, saudara. Murid-murid Yesus walaupun dia orang-orang yang sederhana, ada yang nelayan, ada yang pemungut cukai, tetapi kebiasaan orang-orang Yahudi itu sejak dari kecil itu sudah diajarkan tradisi Yahudi. Mereka diajarkan hukum Taurat, mereka diajarkan kapan mereka harus berdoa. Di dalam sinagog-sinagog juga mereka sudah tahu kapan mereka harus berdoa dan apa yang harus didoakan, membaca ayat-ayat Taurat. Tetapi kenapa murid Yesus bertanya kembali, ajar kami berdoa? Memang zaman dulu gurunya itu memang seringkali membuat arahan-arahan untuk berdoa begitu ya. Tetapi kelihatannya murid-muridnya menyadari ada sesuatu yang berbeda antara doa Yesus ini dengan doa orang-orang Yahudi, ya, terutama kalau kemudian Yesus mengajarkan, ini cara kamu berdoa, Bapa kami yang di sorga. Ini statement nggak pernah ada dalam keyahudian begitu ya, menyebut Allahnya itu Bapa kami begitu, ya. Jadi mungkin itulah alasannya, ajarin caranya berdoa yang baik dan benar seperti apa sih? Sebab saudara, ada doa yang benar saudara, tapi ada doa yang salah. Ada doa yang didengar oleh Tuhan dan dijawab Tuhan. Tapi ada doa yang tidak dijawab Tuhan, saudara. Jadi seperti apa seharusnya doa yang baik dan benar itu? Nah, inilah topik yang akan menjadi bahan renungan pada pagi hari ini buat kita, yaitu berdoa di dalam roh. Ya, berdoa di dalam roh, pray in the spirit, itu terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-18. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-18. Kita akan mencoba membahas ayat ini dan kita akan membuka banyak ayat-ayat. Ya, mungkin teman yang ada di overhead bisa nanti membantu menampilkan ayat-ayatnya. Ya, Efesus 6 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Sebelum kita mencoba menggali ayat-ayat ini saudara, ada beberapa hal yang perlu kita pahami dulu ya tentang ayat ini. Yang pertama saudara, ayat ini untuk ajakan berdoa dan berjaga-jaga itu adalah bagian daripada di mana Paulus sedang membahas tentang peperangan rohani. Jadi ini bagian daripada ayat-ayat yang mengajarkan peperangan rohani. Saudara-saudara, peperangan rohani itu sesungguhnya dimulai ketika saudara percaya kepada Yesus, ketika saudara menerima Yesus, dan ketika saudara memberi diri saudara dibaptis, maka disitulah saudara otomatis masuk ke dalam peperangan rohani. Saudara sudah menjadi milik Allah, bukan lagi menjadi milik dunia ini. Dunia sudah dikuasai oleh roh-roh jahat, kata Yohanes, ya, di bawah kuasa-kuasa kegelapan. Ketika kita percaya, ketika kita mulai memberikan diri kita kepada ketuhanan Yesus, maka kita sudah komit untuk mengikuti jalan Tuhan, betul enggak? Ya, ketika kita dibaptis, ya, apakah engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhanmu? Maksudnya Tuhanmu ya Tuhan kita. Kita mau mengikuti Dia, kan begitu ya? Mau enggak jadi menjadikan Yesus sebagai Tuhanmu, sebagai Tuhanmu, ya, dan sebagai juru selamat? Saudara bilang, ya.
Kalau saudara bilang enggak, masih ragu, enggak jadi dibaptis saudara. Ya, baptisan adalah tanda peperangan. Baptisan adalah tanda peperangan. Jadi di sini saudara sudah mulai ingin ikut jalan Tuhan dan saudara untuk menghindar dari apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Dan otomatis ketika saudara bilang, ya saya percaya, maka otomatis saudara menjadi target utama iblis. Untuk iblis jatuhkan, untuk iblis jauhkan saudara dari Tuhan. Jadi peperangan rohani itu sudah dimulai ketika saudara percaya Yesus. Itu sebabnya saudara Rasul Petrus menyebutkan di dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8 dia bilang begini saudara. Sadar dan berjaga-jaga sebab iblis itu seperti singa yang lapar, singa yang mengaum-ngaum dan dia setiap saat itu bisa mencari orang yang siap untuk ditelan. Jadi iblis tidak pernah istirahat saudara. Iblis tidak pernah istirahat ya. Lagi pula dia roh nggak pernah capek kayaknya gitu ya. Kalau kita ada tubuh bisa capek perlu istirahat. Yesus ketika dicobai juga begitu. Ketika nggak berhasil kemudian iblis menunggu waktu yang tepat. Dia mencari kelemahan, dia mencari celah untuk menjatuhkan kita umat percaya. Itu sebabnya peperangan rohani itu bukan peperangan fisik tetapi peperangan di dalam roh. Itu sebabnya di dalam ayat-ayat ini Paulus mengajarkan kepada kita untuk kita menjadi kuat, tapi kuatnya bukan ke gym, bukan fitness gitu ya, bukan supaya ototnya gede-gede. Karena ini peperangan rohani, bagus kalau ke gym gitu ya, biar sehat, olahraga biar sehat. Tapi itu bagus untuk fisik kita. Kita perlu juga untuk melatih roh kita begitu ya. Itu sebabnya jadilah kuat kamu di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Makanya dia mengajarkan bagaimana caranya. Yang pertama, pakai perlengkapan senjata Allah. Pakai perlengkapan senjata Allah. Tujuannya apa? Supaya kita bisa bertahan ketika iblis menyerang, kita sudah ada senjata untuk melindungi kita. Supaya kita bisa bertahan dari tipu muslihat iblis. Karena iblis bekerja itu lewat tipu muslihatnya. Seperti dia menjatuhkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Ya, cara berpikirnya, pola pikirnya itu yang diubah sehingga dia mengikuti apa yang menjadi kehendak iblis itu. Dan melawan kehendak Allah. Jadi di sini adalah peperangan yang bukan melawan darah dan daging, saudara. Paulus mengatakan musuh yang sesungguhnya itu adalah penguasa penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara. Jadi apa yang kita lihat di dunia ini, saudara? Kejahatan, yang sakit penyakit, penderitaan itu akibat dari kutukan dan dosa. Tetapi di balik itu, iblis bisa memakai segala cara. Bahkan alam saudara, seperti dalam Ayub. Iblis mencobai Ayub itu dengan bahkan menurunkan api dari langit sehingga ternak-ternaknya hancur. Dia bisa menggerakkan orang-orang jahat untuk merampok kekayaan Ayub. Jadi tetapi di balik itu, Paulus mengatakan ada aktor, yaitu si jahat itu. Itu sebabnya Paulus mengatakan kamu juga harus melatih rohmu itu. Sebab kita ini melawan bukan darah dan daging tapi penguasa-penguasa penghulu-penghulu di udara itu. Ya, dan ini memang sudah banyak dicatat dalam ayat Alkitab. Mengatakan bahwa memang dunia itu sudah berada dalam kuasa si jahat itu. Kalau kita melihat saudara. Jadi kita di sini belajar untuk bagaimana menghadapi bukan secara fisik, tapi secara rohani. Paulus mengajarkan pertama-tama saudara harus berdiri tegak. Dengan menggunakan perlengkapan senjata Allah. Ya, yaitu apa saudara? Lakukan kebenaran. Lakukan keadilan. Kerelaan memberitakan Injil, damai sejahtera. Pakai iman sebagai perisai kalau iblis mencobai kita. Dan juga kenakan
ketopong keselamatan, janji keselamatan, dan juga pedang roh yaitu firman Tuhan. Itu senjata-senjata yang Paulus sampaikan. Jadi untuk melawan kekuatan roh, bukan kita pergi ke dunia roh begitu ya. Nggak bisa saudara. Ya, itu dukun. Kalau dukun ya begitu saudara. Melawan penguasa-penguasa di udara, roh di udara, bukan kita berdoa untuk perang dengan roh. Nggak bisa saudara. Nggak ada Alkitab yang mengajarkan kita begitu saudara. Nggak. Tetapi Alkitab mengajarkan kalau kita mau bertahan melawan roh-roh penguasa di udara, lakukan kebenaran, lakukan keadilan, beritakan Injil, pakai imanmu, ketopong keselamatan, firman Allah, pekerjaan iblis akan hancur. Jadi bukan mistik-mistik, doa semalam suntuk, doa keliling, doa berantai, nggak akan hancur. Kita nggak bisa ke sana, itu urusan dunia roh. Ada Gabriel, ada Mikael yang akan berurusan di situ. Betul enggak Bapak Ibu? Ini Alkitab loh saudara. Ya, Alkitab. Jadi di sini saudara, itu senjata roh. Persenjataan yang Allah berikan itu. Untuk kita lakukan. Nah kemudian masuk ke ayat yang tadi kita baca. Efesus 6 ayat 18. Di sini dikatakan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi di sini ada dua kata kerja atau perintah dari Paulus ini, ya, yaitu untuk berdoa dan berjaga-jaga. Jadi berdoa dan berjaga-jaga ini saudara, ini bukan senjata Allah, bukan, ya. Berdoa dan berjaga-jaga itu bukan bagian daripada senjata Allah, tetapi berdoa dan berjaga-jaga itu sikap bagaimana kita bisa menggunakan senjata Allah itu. Dengan kata lain begini saudara, kalau kita ingin bertahan melawan tipu muslihat iblis, jangan hanya memakai seluruh perlengkapan senjata Allah saja, tapi harus disertai dengan doa dan berjaga-jaga. Maksudnya begitu, atau dengan kata lain begini, tanpa doa dan berjaga-jaga, sekalipun saudara sudah punya senjata Allah, nggak ada artinya. Nggak ada artinya. Tanpa doa dan berjaga-jaga, sekalipun saudara punya senjata Allah. Maksudnya begini saudara, Paulus menganalogikan kalau kita mau berperang rohani seperti orang Romawi berperang. Pakai perisai iman, pakai ikat pinggang kebenaran, ya kan? Kasut, penginjilan, itu seperti tentara. Udah pakai semua nih, ketopong keselamatan, udah ada perisai, udah ada pedang, udah ada kasut yang buat berperang dan lainnya. Tapi saudara nggak tahu bagaimana cara pakainya. Nggak tahu kegunaannya. Buat apa? Nggak ada gunanya. Berdoa itu bagian daripada cara menggunakan alat-alat firman Tuhan ini, alat-alat senjata Allah ini. Kalau saudara sudah pakai perlengkapan perang semuanya, tapi saudara nggak berjaga-jaga, saudara tidur. Nggak ada gunanya senjata itu, betul enggak? Jadi di sini maksudnya berdoa dan berjaga-jaga itu fondasi di mana perlengkapan senjata Allah itu bisa dilakukan secara efektif. Itu maksudnya saudara. Seperti Yesus mengatakan ketika dia di Taman Getsemani, sebelum Yesus ditangkap, dia kan berdoa. Berdoanya itu ada permohonan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Jangan sampai dia minum cawan ini. Itu permohonan saudara. Ya, tetapi kemudian dia punya petisi, dia punya permohonan lain, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmulah yang jadi. Ya, jadi di sini Yesus berdoa, pas dia kembali ngelihat 3 muridnya, Petrus, Yohanes dan Yakobus tidur, ya kan? Dia tidur. Apa yang dikatakan Yesus? Berjaga-jagalah dan berdoa. Supaya kamu jangan masuk ke dalam pencobaan. Sebab roh memang penurut, tapi daging lemah.
Itu sebabnya Bapak Ibu, berdoa dan berjaga-jaga itu dasar untuk kita bisa memanfaatkan senjata-senjata Allah itu. Berdoa dan berjaga-jaga ini seperti dua sisi mata uang, ya, tidak bisa dipisahkan. Berdoa dan berjaga-jaga artinya sederhananya berdoa dan bekerja sebenarnya saudara. Ya, berdoa dan bekerja. Kalau saudara berdoa saja tapi nggak bekerja, ya podoa ya saudara, nggak ada apa-apanya kan begitu ya. Tapi kalau saudara bekerja tapi tidak berdoa, maka saudara akan berjalan sendiri. Jadi di sini berdoa dan berjaga-jaga seperti Bapak Gereja Agustinus mengatakan begini saudara. Berdoalah seolah-olah semua itu bergantung kepada Allah. Tetapi bekerjalah seolah-olah semua itu bergantung kita. Jadi berdoa dan berjaga-jaga ini harus dilakukan secara bersamaan. Ya. Lalu bagaimana caranya kita berdoa yang benar? Bagaimana kita berjaga-jaga? Apa maksudnya berjaga-jaga itu? Dua hal ini yang menjadi fokus di dalam ayat ini saudara. Doa yang benar yang pertama saudara. Paulus mengatakan berdoalah di dalam roh. Jadi kalau kita berdoa itu harus di dalam roh. Tetapi di sini bukan bicara berdoa di dalam bahasa roh, bukan ya. Karena ini bukan lagi bicara bahasa roh, bukan lagi bicara karunia bahasa roh, bukan. Berdoa di dalam roh, roh di sini artinya pneuma, Roh Kudus. Ya, itu tegas kalau di dalam surat Yudas pasal 20. Yudas mengatakan berdoalah di dalam Roh Kudus. Jadi berdoa di dalam roh ini artinya berdoa di dalam pribadi Allah Tritunggal yang ketiga. Berdoa di dalam Roh Kudus. Bukan bahasa roh saudara. Karena kalau bahasa roh itu kan bahasanya itu kan glosolalia kan. Ya, gloso dari kata glosa dan dari kata laleo, berkata-kata dalam bahasa asing. Tapi ini enggak ada glosolali. Berdoalah di dalam pneuma gitu ya. Dalam Roh Kudus. Jadi berdoa bukan dengan bahasa roh tapi berdoa di dalam Roh Kudus karena Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, di mana Roh Kudus ini sudah diberikan kepada saudara ketika saudara percaya kepada Yesus, saudara dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ketika saudara percaya, saudara menerima karunia Roh Kudus. Saudara menjadi bait Allah, tempat Roh Allah bersemayam. Nah, ketika saudara berdoa di dalam roh, itu adalah doa yang digerakkan oleh roh, yang dimampukan oleh roh, dan doa yang diarahkan oleh roh. Bukan doa yang dikendalikan oleh keinginan-keinginan pribadi kita. Bukan doa untuk memuaskan nafsu-nafsu kita. Bukan doa yang hanya untuk apa yang kita kejar, yang kita inginkan. Tapi berdoa menurut roh adalah berdoa untuk mencari kehendak Allah. Apa yang harus saya lakukan dalam situasi ini? Mencari kehendak Allah. Apa yang harus saya perbuat ketika saya menghadapi masalah ini? Apa yang Allah mau saya buat? Itu doa di dalam roh. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, berdoa dan berjaga-jaga sebab daging lemah. Kalau kamu tidak berjaga-jaga berdoa di dalam roh, maka dagingmu yang akan mengendalikan cara kamu berdoa. Jadi berdoa di dalam roh di sini saudara adalah pengakuan bahwa kita ini orang terbatas. Daging lemah, kita kan ini daging saudara. Kita ini lemah. Daging kita ini selalu menuntut sesuatu yang nyaman, betul enggak? Kita enggak mau menderita. Itu kan normal.
Itu memang tuntutan daging kita. Sehingga kita berusaha untuk bekerja keras, kita berusaha untuk mengejar karir kita, supaya kita nggak menderita. Supaya kita tidak merana hidupnya. Itu adalah tekanan kedagingan kita begitu. Sehingga kalau yang kebablasan, ya akhirnya saudara Yakobus mengatakan, ada orang ingin kaya, tetapi kemudian mencuri. Kan begitu ya. Akhirnya jatuh ke dalam pencobaan. Jadi berdoa di dalam roh ini adalah pengakuan bahwa kita ini orang yang terbatas. Kita ini orang yang tidak tahu ya bagaimana caranya mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu kehendak Allah dan kita mau bergantung kepada Allah ini. Jadi Bapak Ibu, jangan jadikan doa sebagai alat untuk memaksa Allah melakukan apa yang kita inginkan. Allah tidak bisa dipaksa dengan doa kita, saudara. Doa jangan dijadikan alat untuk memuaskan keinginan-keinginan kita. Tetapi doa harus dijadikan untuk alat mencari kehendak Allah. Memohon kekuatan Allah. Meminta kemampuan untuk dapat menghadapi masalah kita. Itu artinya berdoa di dalam roh. Itu sebabnya berdoa di dalam roh, kenapa kita butuh Roh Kudus? Karena tanpa bantuan dan intervensi daripada Roh Kudus itu mustahil. Tidak mungkin, karena kita tidak mungkin akan sanggup melawan itu kecuali kita benar-benar, kata Paulus, kuatlah di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya, yaitu Roh Kudus yang berkuasa yang sudah diberikan kepada kita. Jadi saudara, karena kita tahu bahwa ketika Yesus mati saudara, sebelum dia pergi meninggalkan murid-muridnya, Yesus sendiri sudah berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Tapi aku akan mengutus roh penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia yang akan mengajarkan kamu. Jadi Roh Kudus tugasnya mengajarkan kamu. Dan akan mengingatkan kamu semua yang kukatakan. Jadi tugas Roh Kudus mengajarkan dan mengingatkan apa yang Yesus ajarkan dan apa yang Yesus katakan. Di dalam Yohanes 16 ayat 13, ya, Yohanes 16 ayat 13, dia juga bilang seperti itu. Lebih berguna jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi maka Roh Kudus itu tidak datang. Tapi kalau Roh Kudus itu datang maka Roh Kudus ini akan menginsapkan dunia akan kebenaran, akan keadilan dan akan penghakiman. Ya. Jadi di sini dikatakan roh kebenaran itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Firmanku adalah kebenaran. Jadi untuk mengerti maksud Allah, kehendak Allah, kita butuh pertolongan Roh Kudus. Kita butuh berkonsultasi dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Ya, itulah berdoa di dalam roh. Di dalam Roma 8 ayat 26. Coba kita buka di dalam Roma 8 ayat 26, ya, Roma 8 ayat 26. Di sini akan lebih jelas lagi Paulus menjelaskan bagaimana kenapa harus berdoa di dalam roh. Paulus mengatakan begini, demikianlah juga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Apa itu kelemahan kita? Yaitu sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Berdoa di sini berbeda dengan pray begitu ya. Petition menjadi intercede atau intervensi. Roh yang akan mengintervensi, ya anggaplah menyempurnakan doa-doa kita kepada Allah begitu. Ya, Roh sendiri yang berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, ini bukan bahasa roh lagi saudara. Tapi Roh membantu karena kita nggak tahu cara doa yang benar itu seperti apa. Sebab kita tidak tahu kok isi hati Allah, betul nggak? Kita nggak mengerti pikiran Allah. Jadi kita perlu Roh Kudus sebab Roh yang akan berbicara apa yang kita rasakan, yang ingin kita tahu, tapi kita tidak bisa ucapkan dengan kata-kata karena kita tidak tahu isi hati Allah seperti apa.
Dan di dalam ayat 27, kemudian ayat 27-nya, dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi roh ini saudara yang akan membuka isi hati Allah. Roh ini yang membuka maksud Allah dalam kehidupan kita. Kita buka 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11 ya. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Paulus menegaskan kembali, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Jadi roh itu diberikan kepada kita supaya kita mengerti isi hati Tuhan, ya. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi roh ini tugasnya bahkan dia tahu hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Kenapa saudara? Paulus bilang begini, siapa gerangan di antara manusia, di antara saudara yang tahu apa yang ada dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri. Yang tahu pikiran saudara kan saudara sendiri, betul enggak? Yang tahu keinginan saudara ya saudara sendiri, betul enggak? Enggak ada yang tahu sampai saudara menyatakannya. Dan Allah menyatakan apa yang ada dalam pikiran Allah itu lewat Roh Kudusnya. Menyatakan kepada kita. Jadi di situ dikatakan ayat selanjutnya di situ, siapa yang tahu apa yang ada dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri. Demikian juga tidak ada orang yang tahu apa yang ada di dalam diri Allah selain roh Allah itu sendiri. Dan roh itu diberikan kepada kita untuk menyatakan isi hati Allah. Disinilah saudara, maka pentingnya untuk kita belajar sungguh-sungguh firman Allah. Disinilah pentingnya untuk kita benar-benar mendalami firman Allah saudara. Semakin saudara mendalami firman Allah, semakin saudara mengerti firman Allah, Roh Kudus membantu saudara untuk mengerti. Karena tugas salah satu daripada Roh Kudus mengiluminasikan, membuat kita mengerti apa isi kitab Tuhan ini. Jadi kalau kita ingin mengerti kehendak Allah, maka kita perlu sering-sering baca Alkitab. Kita perlu belajar Alkitab lebih dalam, ya. Makanya daftar pelajaran saya, saudara. Jadi iklan ya, ikut pelajaran saya, saudara. Jadi saudara perlu. Jadi untuk disinilah menjadi penting untuk kita belajar. Semakin kita mengerti firman Tuhan, semakin kita bisa mengerti kehendak Allah. Jadi doa yang dituntun oleh Roh Kudus, saudara, doa supaya kita bisa menyelaraskan apa yang menjadi keinginan kita itu dengan kehendak Allah. Yesus berdoa pertama kali, angkat cawan ini daripadaku. Aku tahu tidak ada yang mustahil bagimu. Wah, itu benar semua saudara. Kalau bisa diangkat karena dia harus menanggung dosa manusia. Dia harus terpisah dengan Bapa. Dia harus ditinggalkan Bapa dalam di atas kayu salib. Dan dia tidak mau ini terjadi. Ya, bukan karena penderitaannya disalib, bukan. Dia tidak pernah takut untuk disalib. Dia mengatakan, jangan kamu kira aku tidak bisa berseru kepada Bapakku di surga untuk mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk menolong aku. Dia nggak pernah takut disalib, saudara. Ketika orang-orang perempuan-perempuan Yerusalem menangisi Yesus, Yesus bilang, jangan tangisi aku, tangisi anakmu. Ya, tangisi itu anak-anakmu. Karena Yesus gak perlu dikasihani. Yesus mau dikenal. Yesus mau dimengerti. Karena dia memang datang untuk menderita bagi kita. Ya, jadi itu yang penting saudara. Yesus maunya kalau bisa enggak. Dan itu bisa saja kalau Bapak mau. Apalagi kalau Yesus minta, Bapak pasti kasih. Betul enggak? Bapak pasti kasih. Tapi Yesus bilang, aku menyerahkan diriku. Karena kuasa aku sendiri dan aku berkuasa juga untuk mengambilnya kembali. Jadi dia nggak dipaksa sama Bapa, nggak dipaksa saudara, dengan rela. Itu kemauan dia, tapi di dalam doanya karena dia dituntun oleh Roh, bukan kehendakku yang jadi, tetapi
kehendak-Mu yang jadi. Itu saudara, berdoa di dalam roh adalah doa yang dituntun oleh Roh Kudus. Sebab begini Bapak Ibu, ada doa yang dijawab, ada yang doa tidak dijawab, saudara. Sederhana, Alkitab sudah membuka buat kita dalam 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14. Kita buka kitab kita, 1 Yohanes 5 ayat 14. Kita tunggu berubah. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Jadi kalau kita, saudara percayakan Tuhan baik? Percaya nggak Tuhan baik? Tadi kita nyanyi Tuhan baik, Tuhan baik. Kalau saudara percaya Tuhan baik, saudara rela nggak biar Dia atur hidup kita? Mau nggak kita serahkan hidup kita untuk Dia yang mengatur? Kalau kita percaya bahwa Bapa baik, pasti Dia akan memberikan yang terbaik. Jadi kenapa kita harus khawatir? Kita harus lebih khawatir kalau kita nggak ngerti maunya Dia. Kita harus lebih khawatir kalau kita nggak bisa mengerti kehendak-Nya. Tapi nggak perlu khawatir, kebaikan Allah, kalau Dia sudah memberikan anaknya sendiri untuk mati dihina buat kita, apalagi yang mau Dia bisa berikan? Betul enggak? Enggak ada lagi. Jadi kalau kita mengeluh penderitaan kita, kita mengeluh masalah kita, Tuhan Yesus cuma ketawa. Dia udah tahu. Dia udah ngerti, Dia udah alami di kayu salib. Penderitaan apa sih yang lebih besar daripada penderitaan Yesus? Ada. Dia meninggalkan kekayaannya, Dia meninggalkan kehormatannya, Dia meninggalkan kemuliaannya. Dia menjadi hamba, Dia diludahi, Dia dihina. Ada penderitaan yang lebih besar daripada Yesus? Tidak ada, saudara. Itu sebabnya Ibrani mengatakan Dia menjadi sama seperti kita. Karena Dia bisa merasakan apa yang kita menderita. Jadi keluhan-keluhan saudara, Yesus cuma bilang, gua juga tahu gitu loh. Tapi yang penting kamu tahu nggak apa yang aku mau begitu. Ya, itu sebabnya berdoa di dalam roh itu akan membantu kita menyelaraskan. Sebab begini Bapak Ibu, di dalam kitab Amsal 19 ayat 21 itu dikatakan begini, banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi ini saudara, doa yang dikabulkan Tuhan kalau memang kita bisa menyelaraskan doa kita dengan kehendak-Nya. Ya, kalau saudara belajar dalam kitab-kitab Mazmur, doa-doanya Daud itu luar biasa saudara. Ketika ada masalah, Daud enggak berdoa untuk mengangkat masalahnya, enggak. Tapi dia berdoa, buat mataku bercahaya supaya aku mengerti firman-Mu. Artinya kenapa Engkau mengizinkan ini terjadi? Sebab semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu pasti ada dalam kendali Allah. Kalau Dia izinkan, pasti Dia ada sesuatu yang Dia mau untuk kita lakukan di dalam masalah itu. Itu sebabnya di dalam doa kita ada petisi, ada permohonan. Buat aku mengerti, buat aku kuat, buat aku sanggup menghadapi ini. Nah saudara, di dalam Yakobus 4 ayat 2-3. Yakobus pasal 4 ayat 2-3. Ini doa yang tidak dikabulkan Tuhan. Ya, Yakobus pasal 4 ayat 2-3. Kamu menginginkan sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Karena ini dikendalikan oleh keinginan-keinginannya. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa setelah doa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan keinginan-keinginanmu. Ya, itu doa yang tidak dijawab, sederhana kan? Jadi cuma ada dua saudara, doa yang dijawab dengan doa yang tidak dijawab. Nggak ada tunggu dulu, nggak ada. Ya,
tunggu dulu ujung-ujungnya nggak dijawab atau dijawab begitu. Ya, jadi cuma ada dua saudara Alkitab. Itu yang pertama, yang paling utama, berdoalah di dalam roh, minta tuntunan roh. Ya, bagaimana caranya? Ya, belajar firman Tuhan terus, berdalami firman Tuhan, dan Roh Kudus yang akan menuntun saudara. Bagaimana caranya memohon kepada Allah. Yang kedua, berdoa itu harus dilakukan setiap saat, setiap waktu, dalam all occasion. Artinya bukan sekedar rutinitas kebiasaan doa itu, saudara. Bukan hanya sekedar kewajiban agama disuruh doa. Bukan kalau saudara kepepet. Bukan pada saat saudara perlu saja, bukan. Setiap saat di sini artinya saudara benar-benar bergantung terus-menerus untuk tuntunan Roh Kudus di dalam setiap menghadapi masalah dalam kehidupan saudara. Apakah itu kebaikan, apakah itu keburukan, apakah itu penderitaan, apakah itu sukacita, damai sejahtera, semuanya itu kita perlu bergantung kepada Roh Kudus. Supaya seperti doa Agur katakan, jangan buat aku miskin supaya aku tidak mencuri. Tetapi jangan buat aku kaya sehingga aku melupakan engkau. Bangsa Israel lupa Allah karena dia kaya, saudara. Karena dia diberkati, karena dia hidup tentram, nyaman, damai, tanpa ada musuh. Disitulah mereka jatuh menyembah berhala. Ya, jadi penderitaan dan kekayaan itu bisa dipakai iblis untuk membuat kita jatuh, saudara. Jadi itu sebabnya di dalam setiap occasion kita perlu tetap di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan yang ketiga, saudara, bagaimana doa yang dipimpin oleh Roh itu yang harus dilakukan setiap saat? Bicara isinya, saudara. Di sini dikatakan dengan doa dan permohonan. Nah, ini yang susahnya bahasa Indonesia begini, saudara. Doa sama permohonan itu sama. Ya kan? Tetapi kalau dalam bahasa aslinya agak berbeda, saudara. Maksudnya doa di sini adalah semua perasaan saudara, keinginan saudara, semua apa yang saudara rasakan, emosi saudara, sampaikan kepada Tuhan. Itu doa, itu permohonan. Tetapi ada lagi bagian dari doa, itu namanya petisi. Jadi petisi itu artinya memohon kepada Tuhan untuk bertindak supaya aku bisa melakukan doa-doaku ini. Begitu loh. Makanya doa di dalam Roh Kudus, doa yang dituntun oleh Roh Kudus, doa untuk melakukan kehendak Allah. Tetapi masalahnya kita nggak sanggup. Kita orang yang terbatas, betul enggak? Kita bukan orang yang hebat. Itu sebabnya di dalam doa kita, setelah kita memohon supaya jadilah kehendakmu, bukan kehendakku, maka berdoa jugalah, berikan aku kekuatan untuk melakukannya. Jadi petisi itu, saudara, memohon kekuatan Allah, meminta intervensi Allah, pertolongan Allah untuk kita bisa mencapai permohonan kita itu, yaitu melakukan kehendak Allah. Jadi disitulah ditulis doa yang benar itu bukan hanya sekedar doa yang dituntun oleh Roh Kudus, tetapi isinya pun benar, begitu ya, yang sesuai dengan kehendak Allah dan bergantung kepada kuasa kekuatan Allah, bukan dengan kekuatan sendiri. Jadi ada permohonan, ada petisi. Jadi kalau permohonan petisi ini lebih jelas kalau kita belajar kitab Mazmur, saudara. Permohonan, keluhan, protes, tapi kemudian ada petisinya. Buat aku jangan protes, buat aku ngerti gitu ya. Itu petisi, saudara. Baru komitmen. Nah, itu yang ketiga, saudara, doa yang benar. Dan yang terakhir, doa yang benar itu harus disertai berjaga-jaga. Artinya jangan tertidur. Lawan kata dari jangan tertidur, berjaga-jaga. Percuma saudara sudah pakai perlengkapan senjata Allah, tapi saudara nggak berjaga-jaga, saudara ketiduran, musuh masuk. Ya, jadi ada satu kalimat yang tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu to that end. Ya, kalau NIV mengatakan with this in mind. Ya, setelah saudara melakukan ini semua, ingat ini, gitu ya. Pada akhirnya begitu, ya. Ketika saudara sudah berdoa di dalam roh, saudara di sini katakan harus berjaga-jaga. Bagaimana caranya berjaga? Harus persisten. Berjaga terus, jangan sampai ketiduran. Artinya setiap saat saudara harus waspada. Artinya setelah saudara menggunakan perlengkapan senjata Allah, walaupun saudara sudah punya iman, perisai iman, saudara punya kasut untuk memberitakan Injil damai sejahtera, tapi kalau saudara nggak waspada, saudara jatuh. Benar enggak? Berapa banyak hamba Tuhan yang jatuh? Betul enggak? Karena ada celah. Karena
ketidakwaspadaan, ada kelengahan, terlena, disitulah iblis masuk. Jadi berjaga-jaga di situ, itu harus tetap ya, keep alert gitu. Dan yang kedua, bagaimana berjaga-jaga? Berjaga-jaga bukan hanya kita waspada, tapi juga kita harus mendoakan orang-orang kudus juga. Kenapa wajib? Kenapa perlu, kata Paulus? Karena saudara, mendoakan orang-orang kudus, artinya kita saling mendoakan, kita saling peduli satu dengan yang lain. Kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kita harus saling menolong satu dengan yang lain. Karena kita adalah tubuh Kristus. Kalau suaminya kuat, istrinya lemah, lemah enggak rumah itu? Kalau istrinya kuat, lakinya lemah, lemah enggak? Kalau anaknya lemah, suami kuat, lemah juga. Itu sebabnya, apalagi di dalam gereja, di dalam tubuh gereja. Gereja yang kuat adalah gereja yang saling mendoakan, saling memperhatikan, saling peduli, dan saling menolong. Karena kita ini tubuh Kristus. Setiap kita ini bukan orang sempurna, saudara. Kita semua itu punya kelemahan. Kita itu bukan orang sempurna. Kita punya kekuatan, kita punya kelemahan, kita butuh nasihat, kita butuh dorongan semangat, kita butuh orang lain untuk mengisi kekosongan kita, untuk membantu kelemahan kita, sebab kita harus sadar kita bukan manusia yang sempurna. Suami membutuhkan istri yang kuat, istri membutuhkan suami yang kuat, anak membutuhkan orang tua yang kuat. Demikian juga anak bisa memberikan semangat kepada orang tua. Kalau ini semua saling memperhatikan, saling mendoakan, tentunya ini menjadi kekuatan yang Tuhan inginkan. Sebab satu lemah bisa melemahkan semuanya, betul enggak? Itu sebabnya di dalam berjaga-jaga, bukan hanya sekedar supaya kita enggak lemah, tapi berjaga-jagalah dengan mendoakan mereka supaya mereka juga ada pelindungan dari Roh Kudus. Amin, saudara. Jadi beberapa hal yang kita bisa pelajari dari doa ini, saudara. Berdoa di dalam roh. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa hidup kita ini adalah hidup dalam peperangan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Iblis akan menggunakan berbagai cara untuk menjatuhkan kita. Enggak peduli saudara siapa. Apakah saudara pendeta, saudara pelayan, atau saudara jemaat biasa, saudara suami, istri. Iblis akan berusaha menjatuhkan saudara di dalam celah yang ada dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus benar-benar memakai perlengkapan senjata Allah. Kita berdoa, biarkan Roh Kudus yang menolong kita, membantu kita, dan terus berjaga-jaga. Biarkan Roh Kudus yang memimpin, dan juga berusaha memahami kehendak Tuhan dan melakukan. Insya Allah semuanya itu akan baik buat kita, saudara. Amin, saudara. Amin ya. Ya insya Allah, saudara. Sekiranya Tuhan menghendaki, pasti kita sanggup. Mari kita berdoa. Bapak, kembali kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Untuk kami boleh kembali belajar dan diteguhkan. Bagaimana seharusnya kami berdoa di dalam roh. Karena kami butuh pertolongan Roh Kudus-Mu. Roh yang sudah Engkau berikan kepada kami, Tuhan. Biar itu menjadi penopang kami, penghibur dan kekuatan kami. Supaya kami boleh mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan kekuatan untuk melakukannya. Sehingga lewat kehidupan kami, nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Amin.